Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwendia Pradnyawati dengan NIM 21110610228 dengan nomor absen 13 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ragam bahasa Indonesia, yang kedua macam-macam ragam bahasa, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri ragam bahasa. Nah, bisa kita lihat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk menyiapkan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang lain. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragam masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar seperti destruksi, interferensi, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang berdasarkan pemakai, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan pembicara, orang yang berbicara, serta media pembicara. Adapun macam-macam dari ragam bahasa yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media, yang kedua berdasarkan standar, yang ketiga cara pandang penutur, dan yang keempat hingga topik pembicaraan. Yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Dapat kita lihat dari media atau sarananya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fenomena sebagai dasarnya. Adapun ciri-ciri ragam bahasa lisan, yang pertama yaitu memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua yaitu tergantung situasi, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Yang ketiga, berlangsung cepat. Dan yang keempat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang kelima yaitu kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang kedua yaitu ragam tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Adapun ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. Dan yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar dan kebukaan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar yang pertama, topik yang sedang dibahas. Yang kedua, hubungan antar pembicara. Yang ketiga, medium yang digunakan. Dan yang keempat, lingkungan atau situasi saat pembicara terjadi. Adapun ciri-ciri yang melekat antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar di antara lain yaitu meliputi yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, imbuhan. Yang ketiga, penggunaan konjungsi. Dan yang terakhir, penggunaan fungsi yang lengkap. Yang ketiga yaitu
ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicara, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ragam dialek. Contohnya, gue udah membaca itu buku. Yang kedua, ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam resmi. Contohnya yaitu saya sudah membaca buku itu. Yang keempat yaitu ragam tak resmi. Contohnya yaitu saya sudah membaca buku itu. Dan yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraan. Topik yang dimaksud meliputi topik hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Adapun salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah, memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari makna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kaisah. Yang kelima, yaitu menghindari penonjolan personal dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan. Dan yang terakhir yaitu adanya keselaraan dan keruntuhan antar posisi dan antar linie. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan Paramesanti. Yang keempat yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraan. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lain sebagainya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah yang memiliki beberapa karakteristik yaitu seperti yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari makna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kaisah. Yang kelima, menghindari penonjolan personal dengan tujuan menjaga keobjektifan istilah tulisan. Dan yang terakhir, adanya keselaraan dan keteraturan antar posisi dan antar linier. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.